Tiap perjanjian dalam Alkitab, amin, haleluya. Tiap pasal, ayat, baris, aku punya, amin, haleluya. Ku berharap cintanya Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Tiap perjanjian Tuhan Yesus, firman Tuhan, amin, haleluya. Tiap perjanjian dalam firman Tuhan, itu aku cinta firman Tuhan. Tiap pasal, ayat, baris, oh aku rajin baca firman Tuhan. Aku punya firman Tuhan, ku selalu taruh dalam hatiku, amin, haleluya. Ku mau setia, taat melakukan firman Tuhan, amin, haleluya. Tiap perjanjian dalam Alkitab, amin, haleluya. Terima kasih Bapak. Tiap pasal, ayat, baris, oh aku punya, amin, haleluya. Ku berharap cintanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tiap perjanjian firman Tuhan, aku cinta Yesus, amin, haleluya. Berbahagialah orang lapar, haus akan kebenaran firman Tuhan, karena mereka akan dikenyangkan, akan dipuaskan dengan firman Tuhan. Itu tertulis dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Ku mau cinta Tuhan Yesus, taat kepada firman Tuhan. Oh, aku cinta Tuhan Yesus, cinta firman Tuhan, amin, haleluya. Tiap perjanjian dalam firman Tuhan, amin, haleluya. Tiap pasal, ayat, baris, oh aku punya, amin, haleluya. Ku berharap cintanya Tuhan Yesus, haleluya. Tiap perjanjian kebenaran firman Tuhan aku cinta, amin, haleluya. Dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 28, demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Itu kata Yesus. Kita disebut berbahagia apabila kita rajin setia mendengar firman Tuhan, dan yang menjadi pelaku firman Tuhan, kita pelihara firman Tuhan dalam hati kita, amin, haleluya. Tiap perjanjian dalam Alkitab itu firman Tuhan, amin, haleluya. Tiap pasal, ayat, baris aku baca, aku simpan dalam hatiku, dan aku mau melakukan semua firman Tuhan. Hidupku dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau tertinggi itu melebihi
segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan kuasa mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, kudus, sempurna, sempurna Engkau Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku mau setia taat cita firman Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikanlah mulutku, sucikan hatiku, bersihkan Bapa. Kami mau baca firman-Mu, biar firman-Mu selalu Ku taruh dalam hati kami Bapa. Bapak Ibu Saudara semua yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, Kau berkati Tuhan, rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, usaha diberkati, kehidupan rohani kami makin dewasa di dalam Engkau, sehingga kami makin kuat di dalam Engkau. Menjelang kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi, supaya kami dibentuk sama Tuhan, seperti mempelai wanita gereja Tuhan yang berdandan hidup layak berjumpa dengan pengantin yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus. Sebagai kepala gerejaku, gembalaku yang agung dan sempurna, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi yang indah ini. Sebelum kami beraktivitas, terlebih dahulu kami datang kepada Tuhan. Isi hati kami dengan kuasa firman-Mu, sehingga kami dikuduskan, dibentuk Tuhan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa kami. Ampun dosa, kekhilafan, kejahatan adalah tidak berkenan. Ampun Bapa. Roh Kudus kan tuntun hidup kami, lunakan hati kami. Jangan sampai seperti Firaun yang keras kepala, tidak mau Tuhan, tapi hati kami mau lembut mau terima firman Tuhan, supaya hati kami bagaikan tanah yang baik, sehingga firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah, dan kami menyenangkan hati Engkau. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada hari Rabu pagi ini, tanggal 11 Mei 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta oleh Tuhan Yesus dan diberkati. Amin. Kita semua dicinta oleh Tuhan Yesus, diberkati. Karena Tuhan berfirman dalam Yesaya 43 ayat 4, kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia oleh karena Tuhan Yesus cinta kita. Dalam Ulangan 32 ayat 10 dikatakan, kita jadikan seperti biji mata Tuhan sendiri yang diawas, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus. Terbukti saya sebagai hamba Tuhan, termasuk Bapak Ibu, semua adalah hamba-hamba Tuhan. Kita semua adalah keluarga hamba-hamba Kristus, hamba dari Tuhan Yesus. Kita keluarga dari Tuhan Yesus. Saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara semua dipelihara sama Tuhan dan diberkati Tuhan. Senantiasa sehat, biarpun di tengah-tengah masih pandemi COVID, termasuk saat ini dalam situasi yang katanya ada penyakit hepatitis misterius akut ya saudara, banyak menyerang anak-anak. Inilah keadaan dunia, selalu memberikan misteri, selalu memberikan dunia, memberikan rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut. Untuk itu pentingnya kita dekat dengan Tuhan Yesus. Pentingnya kita dekat dengan sumber kehidupan, sumber keselamatan, sumber segala-galanya, yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu setiap perjanjian Tuhan, ayat, baris, pasal kita baca,
kita renungkan firman Tuhan dan kita melakukannya. Karena firman Tuhan katakan tadi dalam Injil Matius 5 ayat ke-6, dikatakan oleh Yesus, berbahagialah orang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, mereka akan dipuaskan. Amin. Saya merasa haus, saya dipuaskan dengan firman Tuhan. Termasuk Bapak Ibu, mari kita senantiasa lapar akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 28, kata Yesus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mari kita selalu dengar firman Tuhan, kita pelihara dalam hati kita, dan kita komit untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kita layak kepada Tuhan, didapati menyenangkan hati Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari puji Tuhan di suasana pagi yang indah ini, sebelum kita beraktivitas, kita datang kepada Yesus, kita baca firman Tuhan dalam 2 Raja pasal 8. Saudara, puji Tuhan, 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai 15. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. 2 Raja pasal 8 ayat 1 sampai 15. Kemarin baca pasal 7. Terus kita rajin, saudara. Dari sejak 1 Januari 2021 kita baca pagi hari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama ini banyak, saudara ya. Ada 39 kitab ya. Ada Alkitab semua total 66 kitab, saudara ya. 29 untuk Perjanjian Baru. 27 Perjanjian Baru, 39 Perjanjian Lama. Saat ini kita sudah baca di 2 Raja pasal 8. Rutin loh, saudara ini. Ya, tapi bukan untuk cepat-cepatan, tapi yang penting firman Allah kita baca dan kita paham apa maksudnya, dan kita koreksi dengan diri kita. Kalau kita hidup kita tidak sesuai firman Tuhan, kita ubah. Mau standarnya firman Tuhan. Jadi standar dunia ini bukan urusan dengan surga. Standar dunia itu, dunia akan lenyap. Kalau kita mau masuk surga, standarnya firman Tuhan, hidup yang berpadanan, yang cocok, yang sinkron dengan firman Tuhan. Amin. Saya mau baca 2 Raja pasal 8 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu, dan dilakukannya seperti yang perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu, katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Lalu raja bertanya-tanya, dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Ayat ke-7. Elisa masuk ke Damsyik, dan pada waktu itu Ben-Hadad raja Aram sedang sakit. Ketika dikabarkan kepada raja sudah datang abdi Allah kemari, berkatalah ia kepada Hasael, ambillah persembahan, pergilah menyongsong abdi Allah itu, dan mintalah petunjuk Tuhan. Dengan perantaranya, sembuhkah aku dari penyakit ini. Lalu pergilah Hasael menyongsong dia, diambilnyalah persembahan berupa segala barang yang indah-indah dari Damsyik, sebanyak muatan 40 ekor unta. Sesudah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, anakmu Ben-Hadad, raja Aram, menyuruh aku menanyakan kepadamu, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Jawab Elisa kepadanya, pergilah, katakanlah kepadanya, pastilah engkau sembuh. Namun demikian Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa ia pasti mati dibunuh. Elisa menatap dengan lama ke depan, lalu menangislah abdi Allah itu. Hasael berkata, mengapa tuanku menangis? Jawab Elisa, sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel. Kotanya yang berkubu akan kau campakkan ke dalam api, turunannya akan kau bunuh dengan pedang, bayinya akan kau remukkan, dan perempuannya yang mengandung akan kau belah. Sesudah itu berkatalah Hasael,
Tetapi apakah hambamu ini yang tidak lain dari anjing saja, sehingga ia dapat melakukan hal yang hebat itu? Jawab Elisa, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa engkau akan menjadi raja atas Aram. Lalu ia pergi dan meninggalkan Elisa, dan setelah ia sampai kepada tuannya, berkata raja kepadanya, apakah dikatakan Elisa kepadamu? Jawabnya, ia berkata kepadaku bahwa pastilah engkau sembuh. Ayat 15 yang terakhir. Tetapi keesokan harinya ia mengambil selai selimut yang telah dicelupkannya ke dalam air dan membentangkannya ke atas muka raja. Jadi matilah raja, dan Hazael menjadi raja menggantikan dia. Amin, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam kitab Raja pasal 8 ayat 1-15. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu saudara semua bersama saya yang rajin baca Alkitab, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan kita taat setia cinta Yesus, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan tahu hati kita. Dasarnya kita baca Alkitab bukan karena faktor-faktor yang lain, tapi ada kerinduan dari hati kita. Kita cinta Tuhan Yesus. Kalau kita cinta Yesus, ini buku cinta kita. Alkitab adalah pegangan hidup kita, sumber kebenaran. Kita belajar firman Tuhan karena dunia ini akan lenyap. Dunia bukan standar masuk surga. Dunia bukan guru kita. Dunia bukan juru selamat kita. Tapi firman Tuhan membuka mata rohani kita untuk terbuka lebar mengerti akan rencana Tuhan. Sehingga pintu surga terbuka melalui firman Tuhan. Jadi dalam firman Tuhan kita bisa paham bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala-galanya. Dia sanggup menjadikan segala-galanya. Dan dia rela, dia menjadi manusia yang namanya Yesus, sehingga dia mati berkorban untuk menebus dosa kita. Semuanya tertulis dalam Alkitab. Kalau kita rajin baca Alkitab bisa paham. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan di tempat ini sama. Yang pertama, kalau kita lihat di sini, belajar kita memiliki taat, saudara. Karena apa? Contohnya, ini perempuan yang sudah ditolong oleh Tuhan melalui hambanya abdi Allah oleh Elisa. Pada waktu anaknya mati, itu dia sembuh oleh karena dia memiliki sifat iman dan taat. Demikian juga nih, abdi Allah Elisa berkata, perempuan, pergilah kamu keluar dari ini. Karena apa? Akan terjadi kelaparan 7 tahun. Di ayat yang ke-1 dikatakan, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Ia berbicara, Elisa ini berbicara kepada perempuan ini. Ya, ternyata perempuan ini taat. Dia lakukan sehingga selamat. Jadi kalau kita butuh di dalam kehidupan ini, butuh keselamatan, saudara. Butuh berkat, butuh damai sejahtera. Dan kuncinya yaitu memiliki ketaatan dan iman kepada Yesus. Karena semua dasarnya kita cinta Yesus. Lihat ini. Dia percaya iman kepada Tuhan. Dia percaya kepada hambanya Musa. Oh, bukan Musa, Elisa, saudara. Abdi Allah namanya Elisa. Ya, dia berkata, coba nih katanya, berkemaslah dan pergilah bersama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menegeri ini 7 tahun lamanya. Dan ternyata memang terjadi kelaparan. Dan ternyata ini perempuan langsung berkemas di ayat kedua. Lalu berkemaslah perempuan itu, dan dilakukannya seperti perkataan Allah. Dilakukan, jadi memiliki sifat taat. Kalau ketaatan itu berarti dia punya sifat iman. Dia berarti cinta kepada Tuhan. Dia menghormati, respek kepada abdi Allah. Dia cinta. Dan 3 yang penting ini, memiliki rasa cinta, setia, dan taat. Sehingga selamat. Sehingga perempuan ini selamat. Bukti anaknya juga dihidupkan oleh hambanya Elisa. Kan memiliki rasa cinta, setia, dan taat kepada firman Tuhan. Yang pertama, jadi miliki sifat cinta, setia, taat kepada firman Tuhan. Sehingga kehidupan kita selamat. Dan yang kedua, kalau kita lihat di sini, peristiwa yang kedua, apa yang dikatakan Elisa sebagai abdi Allah, cocok, saudara. Apa yang dikatakan Elisa? Dia pada waktu Ben Hadad itu, dia Raja Aram sakit, saudara ya. Dia nyuruh Hazael, ya pesuruhnya, untuk tanya kepada abdi Allah namanya Elisa, apakah dia sembuh. Ternyata Elisa, apa yang dikatakan Elisa di ayat yang ke-10, jawab Elisa kepadanya, pergilah katakanlah kepada yang pastilah engkau sembuh. Namun demikian Tuhan telah memperlihatkan kepadaku, ia pasti mati dibunuh. Apa yang dikatakan Elisa itu cocok ternyata, saudara. Ternyata mati ini, dibunuh. Dan yang ketiga, ya apa yang dikatakan Elisa, dia cocok, yaitu Hazael akan menjadi raja. Ayat yang ke-13.
Tetapi sesudah itu berkatalah Hazael, tetapi apakah hamba ini yang tidak lain dari anjing saja, sehingga ia dapat melakukan yang sehebat itu? Jawab Elisa, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa engkau akan menjadi raja atas Aram. Apa yang dikatakan Elisa? Cocok 3 hal penting. Pertama, kelaparan, ya, terjadi. Perempuan tadi taat, percaya, dia cinta kepada Tuhan, hormati, respek kepada abdi Allah Elisa, cocok. Dan kedua, pada waktu abdi Allah Elisa bertemu dengan Hazael, pasti nanti mati itu. Nanti raja dia mati, dan ternyata cocok di ayat 15. Jadi matilah raja dan Hazael menjadi raja. Jadi ketiga yang cocok, apa yang dikatakan abdi Allah Elisa cocok. Jadi di sini artinya kita belajar janji Tuhan akan diberikan kepada orang yang bergaul karib. Ini bergaul karib dengan siapa? Tuhan bergaul karib dengan abdi Allah, itu namanya Elisa. Jadi Elisa membangun hubungan intim dengan Tuhan, sehingga senantiasa perjanjiannya, apa yang dikatakan Elisa cocok tepat, karena memang sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai ayat penutup, saudara, ini cocok, firman Tuhan cocok, saudara. Tertulis, saudara, dalam Mazmur 25 ayat 14, saya mau baca ya. Jadi di sini kita bisa belajar supaya kita bergaul karib dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, Tuhan akan menyatakan perjanjiannya, janjinya, firman Tuhan pasti digenapi. Mazmur 25 ayat 14, demikian firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ini janji Tuhan. Waktu terjadi kelaparan, kasih tahu kepada Elisa, cocok terjadi kelaparan. Dan waktu terjadi bicara kepada Hazael, raja akan mati, cocok mati. Dan ketiga, kamu nanti akan menjadi raja, cocok. Karena apa? Ini karena Elisa bergaul karib dengan Tuhan. Demikian kita bisa belajar sini. Mari kita mau cinta firman Tuhan, kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Karena di dalam bergaul karib dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, janji Tuhan akan diberikan. Karena janji Tuhan pasti ada, amin. Saya kasih ayat terakhir lagi, Yesaya 55 ayat 11, demikian firman Tuhan. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Setiap firman Tuhan melalui hambanya, pasti iya dan amin. Mari kita menjadi hamba Tuhan yang setia, dan kita mau cinta, taat, bergaul kariblah dengan Tuhan. Karena di dalam bergaul karib dengan Tuhan, kita seperti 5 gadis yang bijaksana, sehingga dia tahu persis kapan Yesus datang. Dia berjaga-jaga, dia pelihara pelita dengan membak minyak hati di sinan firman Tuhan, sehingga kita hidup berkenan kepada Tuhan, dan ada janji Tuhan hidup kekal selama-lamanya bersama kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tiap perjanjian dalam Alkitab, amin, haleluya. Tiap pasal, ayat, baris, aku punya, amin, haleluya. Ku berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Tiap perjanjian Tuhan Yesus pasti digenapi, amin, haleluya. Tiap perjanjian dalam Alkitab, amin, haleluya. Tiap pasal, ayat, baris, aku punya, amin, haleluya. Ku selalu berharap cintaku pada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Oh, dia perjanjian dalam firman Tuhan, amin, haleluya. Dia perjanjian dalam Alkitab. Alkitab adalah sumber kebenaran, datang dari Yesus. Tiap pasal, ayat, baris, selalu rajin aku baca, rajin kita baca, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ku selalu berharap cinta kepada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tiap perjanjian dalam seluruh firman Tuhan, amin, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, tapi jangan lupa berjaga dan berdoa. Tempatkan Yesus di atas segala-galanya, dan kita percayakan kebenaran firman Tuhan. Kita mau setia dan taat untuk menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa bersama kita, memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan, haleluya, amin.